Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas ke-6 sampai 8 di pelatihan JWD tahun 2024 ya. Nah, jika teman-teman lihat tugasnya itu, sebetulnya kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana tentang menghitung total pembayaran ya, berdasarkan pembelanjaan yang terjadi gitu ya. Nah, di sini ada ketentuannya, jika total belanja lebih dari atau sama dengan 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu ketentuan berikutnya, jika total belanja lebih dari atau sama dengan 50.000, tapi tentunya kurang dari 100.000, maka akan mendapat diskon 5%. Jadi tetap mendapat diskon, hanya saja diskonnya tidak sebesar yang di atas gitu ya, setengahnya. Nah, ketentuan berikutnya, jika total belanja kurang dari 50.000, maka tidak akan mendapat diskon. Sebenarnya ini program sangat mudah untuk menjadi sebuah tugas ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Tapi walaupun demikian, mari kita bahas ya bersama-sama bagaimana kita bisa membuat program sederhana ini. Nah, bahkan di bawahnya ada contoh kodenya. Nah, di sini yang diinginkan adalah melibatkan koneksi database ya. Nanti database-nya, koneksinya itu bisa kita jadikan sebagai mungkin login ya. eh, Login ke sistem pembayaran ini gitu kan ya. Jadi nggak sembarang orang bisa mengakses program ini sebelum dia melakukan proses login. Nah, lalu kita lihat lagi apa yang diinginkan di sini. Nah, ini di sini ada ketentuan berikutnya. Buatlah program menggunakan prosedur. Nah, jadi di dalam membuat program ini kita diwajibkan untuk mengimplementasikan penggunaan dari function atau prosedur yang menerima parameter total belanja. Ya, jadi kita buatkan function yang ada parameter yang memiliki eh, parameter yang bisa digunakan untuk menginputkan total belanja gitu ya. Jadi total belanjanya dijadikan parameter dalam function bernama hitung diskon ini. Nah, ini tuh. eh Ya ini masih sama ya ketentuannya dengan yang di atas. Lalu setelah itu prosedur prosedur mengembalikan nilai diskon yang kemudian digunakan untuk menghitung total yang harus dibayar. Jadi function atau prosedur yang diharapkan di sini adalah mempunyai return value ya, karena dia mengembalikan nilai diskonnya. Jadi ketentuannya itu ya, ada return value-nya. Nah, lalu eh, setelah itu prosedur mengembalikan nilai diskon. Nah, itu kan berarti ada return-nya. Nah, yang di-returnkan tersebut akan digunakan untuk menghitung total yang harus dibayarkan ya. Sebagai contoh ini ya, memanggil prosedur tersebut dengan memberikan contoh total belanja 120.000 dan akan menampilkan total belanja, diskon, dan total yang harus dibayar. Nah, sehingga nanti outputnya ditampilkan juga total belanjanya, tampilkan juga diskonnya, dan total yang harus dibayar. Ya, program yang cukup sederhana. Nah, mari kita lihat hasil akhir dari program yang akan kita buat ini. Ini tampilannya teman-teman. Di sini ada sebuah form untuk login. Karena tadi teman-teman bisa melihat di ketentuannya itu melibatkan koneksi ke database. Dan sehingga kita akan buatkan fitur koneksi database ini untuk mengimplementasikan login gitu ya. Nah, login adalah sebuah proses yang membatasi penggunaan sebuah aplikasi untuk orang-orang yang memiliki hak akses saja gitu kan ya. Jadi orang-orang yang memiliki hak akses adalah orang-orang yang memiliki user dan password. Ketika eh, pengguna itu menginputkan username atau password benar, maka dia akan masuk ke halaman tadi ya, menghitung total belanja ya. Sedangkan kalau salah, ya dia akan harus login lagi ya sampai betul gitu ya. Nah, ini kalau kita langsung mengakses halaman indeksnya ini nggak bisa ya teman-teman. Karena halaman indeks itu hanya bisa diakses ketika proses loginnya sudah berjalan gitu ya, sudah betul.
Sebagai contoh, kalau kita enter ini akan dilempar kembali ke halaman login gitu ya, karena belum ada proses login yang teridentifikasi gitu ya. Nah, itu ya, dia kembali lagi ke login ya teman-teman. Selalu seperti itu. Karena dia akan memeriksa session yang terjadi ya. Apakah sudah login atau belum ya, untuk mengakses halaman indeks. Syaratnya harus login dulu gitu ya. Misalkan kita login. Misalkan kita login dengan login yang salah ini ya. Ini nggak ada di database. Nah, karena nggak ada dia akan kembali lagi ke halaman login. Tapi kalau loginnya betul, ini ya. Nah, dia bisa masuk ke halaman hitung pembayaran gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh ya, halaman indeks gitu ya. Jadi halaman indeks ini hanya bisa diakses ketika loginnya sudah berhasil. Ya, jadi inilah manfaat dari session. Ya, walaupun kita pindah tab, selama dia sudah pernah login dan terjadi session ya, kita selalu bisa mengakses halaman ini. Nah, itu ya. Kecuali kalau misalkan kita sudah logout. Nah, logout itu artinya sessionnya sudah dihapus. Kan ya logout gitu ya. Nah, kalau kita klik lagi di sini, ya, bukan klik lagi ya, artinya mencoba mengakses halaman indeks tersebut, itu udah nggak bisa karena sessionnya sudah terhapus, ya. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan mengimplementasikan fitur login yang mengimplementasikan session dan juga membuat sebuah program menghitung total pembayaran berdasarkan total belanja dan diskon gitu ya. Oke, kita coba lagi programnya seperti apa. Setelah berhasil login, kita masukkan total belanjanya misalkan 500.000. 500.000 itu berarti kan mendapat diskon 10% ya, 50.000. Jadi total yang harus dibayarkan adalah berapa? 45.000. Nah, ini ya. Total belanjanya 500.000, diskonnya 50.000 sehingga yang harus dibayarkan adalah 450.000. Tadi ada ketentuan berikutnya adalah jika belanjanya di bawah 50.000 nih. Di atas 50.000 tapi masih lebih kecil dari 100.000, misalkan 60.000. Dan dia dapat diskonnya hanya 5%. 5% dari 60.000 itu adalah 3.000 ya teman-teman. Kalau kita hitung, 60.000 dikurangi 3.000 adalah 67.000. Sedangkan kalau belanjanya di bawah 50.000, misalkan 20.000 gitu, ya seharusnya dia tidak mendapat diskon ya. Nah, seperti ini diskonnya 0. Ya, program yang sangat sederhana, ya, tapi tetap saja harus kita kerjakan ya, karena ini adalah tugas di pelatihan JWD tahun 2024 di pertemuan 6 sampai 8. Oke, langsung aja kita kerjakan dari awal ya tugas ini. Oke, pertama-tama yang harus dilakukan tentunya adalah teman-teman memastikan bahwa service dari MySQL dan Apache-nya sudah jalan ya. Nah, silakan dicek dulu. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database baru ya untuk mengimplementasikan proses login ini, gitu ya. Nah, di sini teman-teman silakan buka PHP My Admin-nya. Ya, tahu kan cara membuka PHP My Admin? Masuk ke localhost, lalu klik di bagian PHP My Admin sini. Lalu teman-teman membuat database baru. Kita beri nama apa ya? JWD pembayaran gitu aja ya. Pembayaran. Nah, JWD pembayaran. Kalau kita tekan tombol create, maka akan terbentuk sebuah database baru bernama JWD pembayaran. Nah, silakan teman-teman cek apakah database-nya sudah ada atau belum. Di sebelah sini ya, cari JWD pembayaran. Nah, lalu database kita ini belum punya satu buah tabel pun. Nah, kita akan tambahkan tabelnya ya, teman-teman. Kita beri nama tabel login misalkan ya. Simpel aja. Nah, kita akan siapkan 4 buah field di tabel tersebut. Field yang pertama akan berisi ID, bukan login ya, user mungkin ya. Tabel user. Jadi ID yang pertama, field yang pertama akan berisi ID user. Field yang kedua adalah untuk menginputkan nama lengkap. Field yang ketiga adalah username.
Dan field yang keempat adalah password. Ya. Nah, kita tekan tombol create. Nah, kita uh, akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu untuk menginputkan nama-nama field ya di tabel user ini. Nah, tadi field yang pertama adalah ID user, dan lalu field yang kedua adalah nama lengkap, misalkan udah ada ya. Lalu field yang ketiga adalah username, dan field yang keempat adalah password. Nah, teman-teman, untuk ID user ini kita akan jadikan dia sebagai auto increment primary key. Jadi kita cek opsi dari auto incrementnya, dan dia otomatis akan menjadi sebuah primary key gitu ya. Dan nama lengkap di sini kita atur ya. Tipe datanya adalah varchar. Lalu kita tambahkan nilai length-nya ya, seberapa banyak karakter yang bisa dimasukkan ke nama lengkap. Saya buat banyak aja deh, biar nanti kalau ada orang yang namanya super panjang. Lalu username ya 100 gitu ya. Lalu password. Nah, untuk password ini teman-teman, karena kita akan menggunakan penyandian atau hashing gitu ya, menggunakan SHA-1 ya, maka dia membutuhkan 40 digit. Boleh nggak ditambahkan lebih dari 40 digit? Ya boleh saja, tapi nggak akan kepake juga, karena SHA-1 ini akan mengconvert apapun bentuk karakternya, akan dia encode ya menjadi karakter yang lain sebanyak 40 digit gitu. Tidak akan lebih banyak, tidak akan lebih sedikit juga gitu ya. Jadi 40 digit gitu ya kita siapkan. Oke, nah sekarang kita simpan. Gimana ya kita? Tombol simpan di save ya. Dan lalu kita akan masuk ke apa namanya menu berikutnya, yaitu kita akan diperlihatkan tentang structure dari tabel user yang sudah kita buat ini ya. Nah, ini adalah dimana kita bisa mengecek kembali apa semuanya sudah betul atau belum gitu. Nah, jika memang kita sudah merasa sudah seperti yang kita inginkan ya. Nah, kita akan tambahkan beberapa user di sini teman-teman ya. Nah, kita tidak akan membuat fitur tambah usernya di web gitu ya, karena uh, tidak akan sekompleks itu. Kalau teman-teman ingin membuatnya silahkan, itu lebih bagus ya. Nah, untuk datanya akan saya langsung inputkan saja di database-nya ya, dengan mengklik menu insert. Kita akan membuat dua orang user di sini ya teman-teman. Yang pertama adalah siapa ya? Nama lengkap yang pertama ini Andi itu ya. Andi M Anwar ya. Nah, lalu username-nya Andi gitu aja ya. Sedangkan untuk passwordnya, nah seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan menggunakan penyandian menggunakan SHA-1 gitu ya. SHA-1. Nah, ini saya akan menggunakan 1, 2, 3, ABC biar mudah aja ya. Ya, tapi angka yang mudah ini karena nanti juga akan di encode menggunakan SHA-1 itu akan berubah ya teman-teman dengan sendirinya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tambahkan. Yang kedua adalah Amril Hakim Nasution misalkan. Lalu untuk username-nya adalah Amril, dan untuk passwordnya adalah seperti tadi, samain aja deh. 1, 2, oh ini Sawan ya. Ini 1, 2, 3 BC ya. Ya pastikan teman-teman jangan lupa mengaktifkan opsi SHA-1 ini atau SHA-1. Kita tekan tombol go. Nah, seharusnya sudah
terinput ya, dua data tersebut kalau kita tekan tombol browse kita bisa melihat ada dua buah data yang sudah terinput di sini ya. Andi M. Anwar ya. Username-nya adalah Andi, Amril Hakim, username adalah Amril, dan kita lihat passwordnya sudah di encode semuanya ya, menjadi karakter yang berbeda. Ini untuk menambahkan fitur keamanan ya, biar nggak mudah ditebak. Oke, nah setelah kita selesai membuat database-nya, kita bisa langsung ke Visual Studio Code kita ya teman-teman, untuk mulai membuat project barunya ya. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita akan membuat sebuah project baru, open folder. Di sini kita masuk ke dalam htdoc. Di mana lokasi htdoc ini disesuaikan masing-masing ya teman-teman, menginstal SAM-nya itu di mana gitu ya. Jadi belum tentu sama dengan apa yang terlihat di sini. Jadi tolong disesuaikan masing-masing. Kita akan membuat sebuah project baru di sini teman-teman, namanya adalah misalkan apa ya, JWD gitu deh, JWD pembayaran gitu aja ya, pembayaran. Jadi sama namanya dengan nama database-nya. Oh, dia lari kemana? Nah ini ya, JWD pembayaran. Kita select folder. Dan seharusnya kita sudah bisa melihat project kita ada di sini. Bisa close ya. Nah ini JWD pembayaran. JWD pembayaran. Ya. Nah, lalu kita siapkan folder-folder yang kita butuhkan. Pertama adalah folder untuk menampung file CSS kita. Lalu kita akan buatkan file-file yang kita butuhkan. Uh, yang pertama adalah index.php ya. Lalu connection ya seperti biasa karena kita akan menggunakan database. Connection .php. Lalu di CSS-nya ini juga kita tambahkan sebuah file baru, style.css. Nah, lalu kita tadi butuh apa lagi teman-teman ya, login ya. Login.php. Lalu tentu juga ada logout. Logout.php ya. Nah, semua file ini kalau kita klik itu isinya masih kosong ya, teman-teman. Sekarang kita akan mulai mengetikkan baris-baris program yang pertama. Ini kok beda sendiri ya? Apa yang salah dengan logout ini? Kita cek. Sepertinya pakai koma ya, harusnya pakai titik. Nah, itu ya. Oke, nah sekarang kita akan fokuskan ke index.php-nya dulu. Nah, di sini kita akan membuat template dari HTML-nya. Seperti itu ya. Lalu kita akan menambahkan sebuah kontainer di sini ya, teman-teman. Ya. Karena kalau kita lihat di sini tadi, mana ya? Ini ya, itu kan di halaman ups, di sini nah itu kan ada semacam kontainer ini ya, kontainer utama dan ada kontainer anak gitu ya. Nah, sehingga kita akan membuat kontainer utama kita dulu bernama div main container gitu ya.
main kontainer. Nah, ini sebaiknya dikasih keterangan di sini. Akhir dari main container. Ya. Nah, berikutnya kita akan membuatkan kontainer anaknya. Ya. Nah, kontainer anak ini akan kita masukkan ke dalam section. Sini ya, kita beri nama sectionnya adalah panel form gitu aja deh ya. Kita beri nama kelasnya adalah panel form. Kenapa panel form? Ya karena prinsipnya dia adalah kontainer yang akan bertugas menampung form. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan logout. Sepertinya logout itu ada di dalam kontainer tapi di luar panel gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini logout. Lalu akan menuju sebuah link bernama logout.php. Sekali lagi, sedang kita coba lakukan adalah membuat sebuah struktur dari halaman HTML-nya dulu ya. Kita belum sama sekali memikirkan CSS ataupun PHP-nya di sini. Kita ingin menampilkan tulisan hitung pembayaran. Ya, itu kita gunakan heading 1. Ups, kenapa jadi heading 2? Hitung pembayaran. Nah, setelah kita menampilkan hitung pembayaran, di sini kita akan tambahkan formnya ya. Nah, kita tambahkan formnya. Form. Nah, form ini akan dia akan menuju ke halaman yang sama, yaitu index.php. Index.php ya. Nah, sebuah form kita harus tentukan metodenya. Biasanya metodenya adalah post ya yang digunakan. Nah, ini adalah akhir form ya. Ini opening form dan ini ada akhir form. Nah, lalu kita akan membuatkan label dan satu buah text input. Seperti itu. Nah, kita akan bungkus dulu menggunakan div container. Beri nama kelas form group gitu ya. Form group. Di dalam form group ini kita akan tambahkan label yang bertuliskan total belanja. Lalu ada sebuah input. Input text ya. Gimana? Input text. Yang kita beri nama juga total belanja. Oke, semuanya kita kopas ke bagian for agar label dan input ini bisa terhubung gitu ya. Lalu juga ke ID. Oke, berikutnya tinggal tambahkan satu buah button ya. Sini input.
button itu adalah submit ya. Nah, di sini misalnya apa ya teman-teman? Hitung ya. Berarti value-nya adalah hitung. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita jalankan, kita simpan dulu. Kalau kita jalankan ya teman-teman. Nah, program kita itu em, bernama JWD pembayaran. JWD pembayaran. Nah, itu ya teman-teman, kita sudah bisa melihat form ya. Ya. Tapi tentu tampilannya tidak belum seperti yang ada di sini gitu kan ya. Nah, nanti akan kita perbaiki. Namun berikutnya kita akan lihat dulu, kita akan eh, implementasikan CSS-nya ya. Oke, saya rasa mungkin CSS-nya dulu deh biar agak rapi. Nah, silakan. Nah, teman-teman di sini di bagian indeks kita ini ya, kita tambahkan link CSS-nya. Link CSS kita tuh berada di mana? Di sebuah folder bernama CSS ya. Berarti kita tambahkan di sini CSS. Nah, di sini adalah title-nya adalah pembayaran. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke CSS-nya teman-teman. Style di sini ya. Nah, ini seperti biasa, kita akan melakukan proses resetter ya, untuk memastikan agar default padding dan marginnya itu hilang. Jadi paddingnya kita beri nilai 0, marginnya juga kita beri nilai 0. Di bagian body sini ya. Kita akan samakan jenis font ya, yaitu font family. Oops. Adalah sans serif. Dan backgroundnya kita buat light gray. Kita simpan semuanya ya, harus disimpan semuanya ini. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya ya. Nah, semua backgroundnya jadi berwarna abu-abu karena kita tambahkan perintah CSS tadi, background color ya. Nah, berikutnya tentunya dari bagian main kontainernya ya, agar tampilannya ada putih seperti ini gitu ya. Oke, langsung saja kita ketikkan main container kita di sini. Main. Karena dia adalah sebuah kelas, jangan lupa pakai tanda titik di depannya ya. Main container. Container. Nah, di main container ini kita menentukan terlebih dahulu lebarnya ya, width-nya. Nah, kalau kita lihat di sini referensinya, width main container kita yang berwarna putih ini tidak menghabisi semua halaman ya. Ya, kemungkinan sih hanya 90% itu. Jadi kita tambahkan 90%. Ya. Nah, berikutnya warna backgroundnya putih ya. Background colornya kita buat warna white. Lalu kita buat agar dia bisa di tengah menggunakan perintah apa? Margin auto. Lalu kita tambahkan padding 10 pixel. Padding aja 10 pixel.
padding 10 pixel. Oke, kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya teman-teman, yang sini ya. Nah, itu ya. Nah, berikutnya jika kita lihat di sini ada sebuah panel form itu berwarna yang berbeda ya, sedangkan kita di sini masih seperti ini. Oke, langsung kita tambahkan perintah CSS-nya di sini panel form. Kita tentukan dulu ukurannya, misalkan adalah 300 pixel. Lalu background color-nya adalah bisque. Lalu tambahkan padding juga 10 pixel. Dan berikutnya adalah menambahkan atau sementara seperti ini dulu aja ya. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk membuat menjadi ke tengah seperti di sini, itu gimana teman-teman? Kita bisa menggunakan flag box ya. Jadi kita gunakan flexbox untuk di main kontainernya teman-teman. Nah, berarti di sini kita tambahkan perintah display flex. Display flex, kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini display flex-nya defaultnya adalah row ya, jadi dia ditampilkannya itu ke samping-sampingan dengan tulisan logout ya. Nah, kita bisa merubahnya menjadi kolom teman-teman ya. Jadi dengan perintah flex direction-nya adalah kolom. Nah, dengan seperti ini dia akan kembali gitu ya ke bawah atas. Lalu justify content itu untuk mengatur sesuai dengan main aksisnya. Karena main aksisnya adalah kolom, maka justify content dia akan membuatnya akan mengatur di arah vertikal ya, posisi vertikal ya. Ini justify content kita buat menjadi mungkin flag start aja ya, biar di atas gitu. Flag start. Yang berikutnya align itemnya yang center ya, karena kalau disimpan dia belum center ke tengah teman-teman, karena kita belum mengatur line itemnya ya. Kita atur line item sama dengan center, nah dia akan ke tengah. Oh ya, lalu tulisan logoutnya ini terlalu rapat ya, jadi di bagian panel form kita bisa tambahkan margin top misalkan 20 pixel biar tidak terlalu dekat dengan tulisan logoutnya. Nah ini ya, dan sebelah sini. Kalau kita lihat di contoh sini itu main container kita tuh memiliki tinggi yang diatur secara fix di sini ya. Sedangkan punya kita itu belum. Ya, coba kita tambahkan deh. Main container di sini ya teman-teman. Kita tambahkan minimum height-nya
adalah 400 pixel misal, agar dia memiliki ketinggian seperti itu ya, 100 pixel. Dan lagi ya, oh ya ini di sini ada semacam garis gitu ya. Oke, berarti di bagian H1-nya, berarti di sini ya teman-teman, panel form untuk H1-nya. Panel form H1 kita tambahkan border bottom dengan ketebalan 2 pixel, warnanya hitam, black, dan solid line. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Di sebelah sini ya. Nah, sudah muncul barisnya, hanya saja dia masih terlalu rapat ya, tidak seperti di sini. Nah, sehingga kita perlu atur di bagian H1-nya, kita tambahkan padding bottom. Misalkan 10 pixel. Lalu margin bottomnya juga sekalian. Kita tambahkan 20 pixel. Nah, itu ya. Nah, sekarang tombolnya. Nah, nanti harus kita ubah warnanya dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya yang akan kita perbaiki adalah eh, ini masih terlalu kurus ya. Yang diinginkan agak tebal seperti ini. Karena itu kita bisa tambahkan perintah input untuk input dengan tipe flex. Kita tambahkan perintah padding 3 pixel. Dan mungkin ukuran dari width-nya juga kita atur sekalian. Ya, turun ke bawah ya teman-teman, berarti terlalu lebar. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini dia tuh seperti di layout menggunakan apa namanya ini? Menggunakan flex ya. Kalau kita atur aja menggunakan flex. Jadi di bagian form group ya, kita kan punya kontainer bernama form group ya di index.php kita ini ya. Jadi label dan input itu dibungkus oleh form group. Nah, seperti itu form group. Kalau kita buatkan menjadi displaynya adalah flex. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin paddingnya ini kita perkecil deh, ya, teman. 2 pixel aja. Ya, sebaiknya mungkin kita perbesar ini ukuran kontainernya jangan 400 ya. Sorry, jangan 300 misalkan 300 berapa ya? Misalkan 320.
Loh, kenapa jadi tambah kecil? Oh ini ya 320, nolnya kurang teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, sepertinya sudah semakin baik. Ini tinggal tambahkan lagi lebih em, ukuran paddingnya tadi. Kita perbesar sedikit, 4 pixel mungkin. Nah, seperti itu. Tinggal lalu kita atur agar dia di sebelah kiri dan dia satunya lagi di sebelah kanan. Ya, itu menggunakan perintah. Ini kan row ya, sudah row. Berarti justify content ya. Justify kontennya adalah space around. Nah, mungkin space between mungkin ya. Nah, itu ya teman-teman. Dan untuk line itemnya, kita buat center. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal satu problem, button kita masih terlalu kecil ya. Nah, buttonnya itu agak besar seperti itu, teman-teman. Kita langsung aja buat di sini, di bagian buttonnya. Sini untuk button itu kan input type-nya submit. Nah, submit ini kita tambahkan padding terlebih dahulu biar tidak terlalu kurus. 3 pixel untuk 3 pixel untuk atas bawah dan 6 pixel untuk kanan kiri ya. Lalu background colornya kita beri nama, kita beri warna misalkan brown, dan untuk tulisannya mungkin kita beri warna putih ya teman-teman, white. Nah, kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jika kita menginginkan ini juga ada jarak dengan button, ya dengan mudah kita bisa tambahkan perintah di sini teman-teman. Margin bottom ya, misalkan 10 pixel agar ada jarak sedikit gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa hover, ada efeknya gitu ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan lagi. Kan belum ada efeknya. Di bagian sini ini berarti tinggal kita tambahkan saja efek sini hover. Pseudo selector ini ya. Hover. Nah, untuk hover ini yang membedakan hanya masalah warna aja, yaitu sehingga untuk padding dan lain sebagainya tidak perlu kita rubah, tinggal warnanya aja kita rubah menjadi yang lebih terang sedikit gitu ya, coklat misalnya, coklat. Nah, seperti itu ya, jadi ada kayak semacam uh, feedback gitu ya. Oke, mungkin untuk bagian tampilan indeks sudah cukup seperti ini ya teman-teman. Kita akan lanjutkan ke functionality di sininya, di ketika kita menginputkan harga-harga di sini ya. Untuk halaman panel formnya saja. Jadi untuk bagian panel formnya saja. Nah, tetapi kan di index.php kita ini tidak hanya terdiri dari panel form, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, di program yang sudah jadinya ya,
Kalau kita hitung tuh ada muncul halaman lagi di sini, bukan halaman lagi, kontainer lagi ya di sini. Tapi dia hanya akan muncul ketika tombol submitnya itu sudah ditekan. Nah, itu akan kita coba implementasikan ya. Berarti kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, ya ke bagian indeksnya teman-teman. Nah, di bagian indeks ini, em, kita akan siapkan ketika di sini kan ada section baru ya teman-teman, di sini ada section baru. Nah, di sini kita akan hanya tampilkan halaman tersebut atau bagian tersebut ya ketika tombol submitnya ditekan kan gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan perintah if dollar post. Nah, akan kita tuliskan di situ. Nah, karena ini ada di dalam kode PHP, maka kita tambahkan echo seperti ini ya teman-teman. Echo if. Nah, ini kita beri nama info belanja ya. Jadi sebuah panel atau kontainer yang menampilkan informasi berkenaan dengan yang dibelanjakan, item-item yang dibelanjakan. Ya. Nah, lalu ada apa lagi? Ada tulisan di sini total belanja ya teman-teman, total belanja. Nah, kita tuliskan lagi di situ. Echo di paragraf gitu ya. Nah, tag paragraf itu harus di closing di sininya. Closing tagnya. Lalu total belanja. Setelah itu ada um, setelah itu ada closing div-nya. Ya, echo untuk closing div-nya. Ya, di sini kan ada opening div-nya ya, teman-teman. Opening div, berarti di sini harus ada closing div-nya. Nah, sedangkan ada satu lagi yang kita lupakan. Jadi mungkin sebaiknya saya beginiin ya. Nah, biar terlihat ya bahwa P itu adalah bagian dari div info belanja gitu kan ya. Nah, di sini adalah satu lagi yang terlupakan adalah kontainer induknya ya. Kontainer induknya. Nah, ini saya kopas aja dari sini biar nggak kelamaan. Nah, ini kita beri nama panel info. Panel info. Ya, berarti semuanya adalah bagian dari panel info. Sehingga panel dia juga harus memiliki closing div. Nah, mudah-mudahan terlihat struktur hierarkinya ya. Nah, berarti bagian ini hanya baru menampilkan ini belanja. Sedangkan ada diskon, ada juga total bayar. Nah, untuk itu kita copy saja ya teman-teman biar nggak kelamaan. Ini berarti info diskon.
Nah, kita beri nama di sini info diskon. Ya, tentunya kita ganti juga diskon. Oke, lalu satu lagi adalah total bayar. Ini ya, sama seperti yang di sini, total bayar. Berarti di sini adalah info bayar. Info bayar dan di sini adalah total bayar. Nah, ini kan teman-teman bisa melihat di sini ada paragraf untuk menampilkan berapa yang harus dibayarkan dan seterusnya ya. Berarti kita tambahkan lagi di sini eko-ekonya ya. Eko. Eko sementara ini kita tambahkan saja dulu tag pembuka dan penutupnya. Nanti di sini akan kita dapatkan dari perhitungannya, nilainya itu. Oke, nah, kita cek dulu sebentar ya. Nah, di sini itu kita menggunakan section panel form. Di sini kita menggunakan div panel info. Ya, bagaimana kalau kita samakan aja, semuanya menggunakan section. Sehingga di bagian bawah pun closingnya adalah closing section. Oke, nah sekarang eh, kita akan menangkap nilai-nilai yang eh, diinputkan ya dari sini. Kan ada form input yang menginputkan nilai total belanja. Nah, itu harus ditangkap di sini teman-teman. Ya, sini kita tangkap jika ada pos berarti di sini total belanja. Total belanja sama dengan dolar pos dari ini total belanja sini ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa tampilkan total belanjanya ya kan teman-teman di sini ini. Ya. Bagaimana cara menampilkannya? Nah, ini kita tutup dulu, lalu kita sambung dengan seperti ini. Dolar total belanja. Nah, sekarang kita coba dulu ya, apakah kita sudah bisa menampilkan tulisan total belanjanya atau belum? Ya. Kita simpan, file, save all. Kalau kita coba, punya kita yang ini ya, ini kan hasil yang sudah jadi. Nah, punya kita yang ini teman-teman. Ini kita refresh dulu. Oh, sudah ada error. Apa nih errornya? Oh iya, di bagian 29. Di line 29, apa yang terlupakan? Ini ya, ada yang kelupaan titik koma. Coba kita cek lagi apakah ada yang lupa titik koma ini juga ya. Oh, banyak sekali yang terlupa. Ya, kita simpan. Lalu kita jalankan kembali. Ngasih error lagi 34. Ya, titik koma lagi. 34. Oh, ini di sini. Ada lagi nggak sih yang kelupaan? Oh, ini banyak banget ya. Titik koma, titik koma. Oke, simpan. Oh, kita refresh lagi. Nah, ya. Nah, sekarang kita masukkan belanjanya. Misalkan 200.000. Nah, itu ya, udah keluar
nilai total belanjanya 200.000. Walaupun layoutnya masih belum seperti yang diinginkan di sini. Nah, kenapa belum? Ya karena belum ada CSS-nya di bagian yang sini nih, ya. Sekarang mari kita buatkan CSS-nya dulu biar rapih ya, teman-teman. Oke, di bagian CSS-nya kita punya panel info. Width-nya kita samakan dengan yang di atasnya, ya. Samakan dengan panel form, yaitu 320. Lalu semua nilainya juga kita samakan, paddingnya kita samakan 10 pixel kalau nggak salah ya. Dan juga displaynya kita jadikan flex. Lalu berikutnya tentu flex direction-nya juga adalah kolom dan border. Kali ini ada bordernya ya teman. Karena eh, seperti ini ya, dia memiliki border nih. Tuh. Tambahkan border 1 pixel ketebalan bordernya. Lalu warnanya adalah abu-abu atau grey. Garisnya adalah solid. Nah, kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Oke, ya. Dia sudah memiliki border, ya. Hanya saja ini jaraknya terlalu rapat, ya. Berarti kita perlu tambahkan margin top ya di sini. 20 pixel mungkin. Nah, itu dia sudah punya jarak. Nah, kalau kita perhatikan, seharusnya kan tulisan 200.000 ini adanya di samping kanan sini ya, teman-teman. Seperti yang diinginkan di sini. Nah, itu samping kanannya persis. Nah, ini karena kita belum menerapkan flex ya. Kita akan terapkan flex dan akan dibuat menjadi baris gitu. Sehingga dia akan inline. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini ya kita tambahkan lagi perintah untuk semua info-info tadi ya. Kita punya 3 buah info ya, kelas info. Info yang pertama adalah info belanja. Info yang kedua adalah info diskon. Dan info yang ketiga adalah info bayar. Ya, sini ya teman-teman bisa lihat ya, ada 3 buah info. Info belanja ini, lalu info diskon dan info bayar. Dan kita akan buatnya menjadi display flex. Ya. Display flex hanya saja, atau kita coba dulu deh apa yang terjadi. Nah, itu ya teman-teman, dia sudah inline, hanya saja terlalu berdekatan. Yang diinginkan itu berjauhan seperti ini. Nah, tinggal kita atur saja eh, atribut lainnya dari Flexbox. Justify kontennya kita buat space between. Simpan. Nah, itu. Kalau kita ingin tambahkan jarak di antara parameter ini kan ada jaraknya tuh ya dan ada garis bawahnya juga putus-putus gitu ya. Nah, langsung aja kita tambahkan di situ teman-teman. Margin bottom 10 pixel. Lalu border bottom tebalannya 2 pixel.
Lalu jenis garisnya bukan solid tapi dash gitu ya, putus-putus, warnanya grey. Nah, kita tambahkan padding juga sekalian. Padding bottom. Nah, 5 pixel ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, itu ya, jadi udah mendekati dengan apa yang diinginkan di sini. Oke. Nah, berikutnya kita tidak bisa menampilkan nilai diskon dan total bayar sebelum kita menghitung nilai diskonnya. Dan jika kita lihat dari ketentuan yang diinginkan, perhitungan diskon itu diimplementasikan menggunakan function ya. Nah, ini menggunakan prosedur ataupun function yang memberikan return, yang memberikan nilai balikan ya. Oke, kita langsung saja mengimplementasikan hal tersebut di index.php di sini ya, teman-teman. Nah, ketika terjadi post di sini ya, kita buatkan dulu functionnya ya, teman-teman. Nah, kita buatkan function di sini. Itu karena function adalah sebuah modul yang tidak akan dieksekusi jika tidak ada yang memanggil, maka kita letakkan di luar post juga sebetulnya nggak masalah gitu. Jadi buat sini function. Nah, functionnya adalah bernama hitung discount. Dan yang akan dijadikan sebagai parameter adalah total belanja. Nah, berdasarkan parameter total belanja ini, maka kita akan melihat eh, mengecek terlebih dahulu ya, total belanjanya itu di atas 100.000 apa enggak, di antara 50.000 atau sampai 100 atau enggak kan gitu kan. Dibagi 3 tadi ya. Di atas 100.000, di antara 50.000 sampai 100.000 atau di bawah 50.000 kan gitu ya. Nah, berarti anggaplah kita buat sebuah variabel diskon di sini ya, teman-teman. Anggaplah semua pembelanjaan awalnya itu tidak mendapatkan diskon. Jadi kita inisialisasi nilai diskonnya. Awalnya adalah 0. Ini asumsinya. Ya, kita asumsikan semua pembelanjaan itu tidak ada diskon ya. Nah, lalu kita cek dulu ya, bisa saja seharusnya mendapat diskon kan, oleh karena itu harus dicek lagi if ya. If apa? If parameter ini ya, if total belanjanya. Kita kan harus mengecek nilai total belanjanya itu berapa. Jika total belanja lebih besar atau sama dengan 100.000, maka dia harusnya mendapat diskon ya kan. Yang tadinya diskonnya adalah 0. Nah, harus kita update jangan 0. Artinya kita hitung ulang total belanja dikali 10% itu berarti 0,1 gitu ya, teman-teman. Jadi dia akan mendapat diskon 0,1 jika pembelanjaannya lebih dari atau sama dengan 100.000. Lalu selain itu else if ya di sini ya, teman-teman. Else if ya. Jadi jika ternyata belanjanya itu nggak lebih besar atau sama dengan 100.000, berarti kan lebih kecil ya. Nah, di sini jika total belanja lebih besar atau sama dengan 50.000 ya. Nah, ini tinggal kita update. Dia hanya mendapatkan diskon 5% ya. 5% itu 0,05. Nah, lalu harus di-returnkan. Apanya yang di-returnkan? Yang di-returnkan adalah nilai diskonnya tentunya ya. Lalu jika teman-teman yang bertanya, loh Pak, itu kan kondisinya baru dua. Yang pertama lebih besar dari sama dengan 100.000, yang kedua adalah jika total belanjanya
lebih besar atau sama dengan 50.000 tapi di bawah 100.000. Lalu kondisi yang ketiga yang lebih kecil gimana? Yang lebih kecil kan otomatis nggak dapat diskon ya teman-teman. Di sini udah ada nih 0 gitu kan ya. Jadi jika ini tidak terpenuhi, jika ini tidak terpenuhi, maka nilai diskonnya sudah ada kok 0 di sini. Ya. Jadi memang nilai defaultnya adalah 0, ya kan? Tetapi jika ternyata belanjanya lebih besar dari 100.000 atau sama dengan 100.000, maka nilai nolnya itu akan diupdate, ya, diupdate dengan perhitungan antara total belanja dikali 0,1. Ya. Tapi jika ini ternyata tidak terpenuhi, dia akan ngecek di bawahnya. Apakah lebih besar dari 50.000? Kalau iya, maka nilai diskon yang tadinya 0 akan diupdate dengan perkalian antara total belanja dikali 0,05. Sehingga pada akhirnya ini sudah mengakomodir semua ketentuan tadi. Belanja di atas atau sama dengan 100.000, belanja di antara 50.000 sama dengan 100.000. Oh enggak ya, 50.000 sampai dengan lebih kecil dari 100.000 tuh. Dan jika lebih kecil dari 50.000 ya, jadi sudah terakomodir semua. Nah, sekarang tinggal kalau terjadi pos, maka gimana? Nah, berarti kita hitung nilai diskonnya ya teman-teman. Nilai diskon. Kita buat sebuah variabel bernama nilai diskon, di mana dia itu akan memanggil function yang kita buat di sini. Jadi sebuah function itu kan tidak akan pernah dieksekusi jika tidak ada yang memanggil. Oleh karena itu harus dipanggil. Panggil di sini. Nah, hitung diskon. Jangan lupa titik koma ya. Total belanja didapatkan dari sini tadi ya. Nah, ini. Nah, setelah mempunyai nilai diskon, berarti yang harus kita hitung kemudian adalah nilai bayarnya ya. Atau berapa yang harus dibayarkan gitu kan ya. Berapa yang harus dibayarkan. Nah, bayar ini berarti rumusnya mudah ya, total belanja dikurangi nilai diskon. Nah, perhitungannya sudah selesai teman-teman. Ya, tinggal kita menampilkan nilai-nilai ini di sini ya, di bagian sini. Kan tadi belum ya. Nah, kita tampilkan nilai-nilainya. Ini adalah untuk diskon, berarti yang kita tampilkan adalah nilai diskonnya. Ya, lalu ini untuk total bayar. Berarti kita ambil dari variabel bayar sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita tes ya, apakah sudah betul program yang kita buat ini. Em, Oke, kita coba dulu dengan nilai 500.000. 500.000 itu kan lebih besar dari 100.000, sehingga dia mendapatkan diskon 10%. Ya kan? Kita hitung. Nah, itu ya, apakah betul hasilnya? 500.000, 10%-nya berapa? 50.000, betul ya. Nah, 500.000 dikurangi 50.000 adalah 45.000. Untuk kasus lebih besar dari 100.000, benar. Ya. Tapi bagaimana untuk kasus yang hanya misalkan kurang dari 100.000 tapi lebih dari 50.000, misalkan 80.000 ya. Tadi udah 80.000, misalkan yang belum berapa ya? 60.000 deh. Udah juga. Belum berapa sih? 70.000 belum tuh ya. Tuh agak. Nah, kita lihat ya. 70.000 tuh tetap mendapat diskon ya teman-teman, karena dia lebih besar dari 50.000 ya. 7.000, 70.000, 5%-nya adalah 3.500. Sehingga kalau 70.000 dikurangi 3.500 adalah 66.500. Betul ya. Oke, sip. Nah, sekarang kalau belanjanya itu sedikit banget, misalkan 10.000, dia nggak dapat diskon ya. Nah, itu ya. Tidak dapat diskon dan tetap harus bayar 10.000.
Oke, jadi sudah selesai nih perhitungannya. Yang belum tinggal hanya masalah loginnya saja. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan login ya. Nah, sekarang setelah kita menyelesaikan fitur perhitungannya, kita tidak ingin semua orang itu bisa masuk ke sini ya, sebelum melakukan proses login gitu ya. Oleh karena itu, kita akan merancang sebuah halaman loginnya terlebih dahulu. Ya, teman-teman langsung saja kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Nah, lalu di bagian login sini ya, kita akan merancang desainnya untuk login tersebut ya. Oke, seperti biasa kita tampilkan dulu template dari HTML-nya dan ini kita beri nama login. Lalu di sebelah sini kita hubungkan dengan file CSS kita, link CSS. Dan kita siapkan juga kontainer-kontainer yang dibutuhkan ya. Ada kontainer main kontainer, main kontainer, dan juga ada kontainer bernama panel. Kita samakan aja deh dengan yang ada di index ya tadi, biar nggak kelamaan. Ada main container, ada section ini ya. Nah, ini kita samakan aja. Nah, itu ya teman-teman. Ini adalah section. Ini closing container. Ini ada gini. Nah, ini adalah closing div. Closing section ya. Oke, tentu saja ini tulisannya bukan hitung pembayaran, tapi adalah login. Bisa login. Ya, kita lihat yang diinginkan di sini seperti apa. Kita logout ya. User login. Nah, di situ ada dua buah username dan password. Sini ada formnya, form untuk loginnya. Nah, dia akan ke halaman yang sama, yaitu login.php. Nah, lalu di dalam form ini juga ada sebuah form group. Form group dan memiliki label. Ini adalah username. Lalu input text. Bernama username juga. Oke, dan form group yang kedua adalah untuk menampilkan password. Ini password. Lalu ini juga adalah password. Dan yang terakhir adalah tombol
submit nih. Input, submit. Ini adalah login. Oke, kita jalankan ya. Yang ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke halaman login saat ini. Oke. Nah, ini ya, user login. Hanya saja kalau kita lihat di sini bagian passwordnya ini masih terlalu kecil ya. Karena kita belum menambahkan CSS-nya. Oke. Sekarang saatnya kita menambahkan CSS-nya ya teman-teman. Untuk password tadi. Sepertinya tombol submit kita juga itu terlalu kecil ya. Ini ya tipe teks. Kita tambahkan untuk tipe passwordnya. Password. Coba kalau ini kita perbesar sedikit nih. Kalau ini 5, ini 8 gitu ya. Nah, kita coba ya. Save all. Oke ya, sekarang udah lebih baik ya. Sudah sama antara user dan passwordnya, nih, ukurannya maksudnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat file koneksi terlebih dahulu ya teman-teman. Karena untuk bisa mengambil data dari database itu kita membutuhkan connection di sini ya. Oke, langsung aja kita definisikan connectionnya. Yang pertama, parameter-parameter yang dibutuhkan di koneksi itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah hostname. Hostname. Nah, nama host kita itu localhost. Biasanya seperti itu ya. Lalu username-nya. Nah, teman-teman yang menggunakan SAM, biasanya username-nya tuh defaultnya adalah root. Nah, silakan disesuaikan ya kalau teman-teman telah merubah settingan di SAM-nya. Dan untuk passwordnya, secara default dia itu tidak ada passwordnya. Ya. Tapi jika teman-teman telah merubahnya, ya silakan teman-teman disesuaikan. Sesuaikan dengan perubahan yang telah dilakukan. Lalu nama database-nya. Nah, database kita itu bernama JWD pembayaran ya, kalau nggak salah. Tapi kita pastiin lagi deh. Ya, JWD pembayaran. Tabelnya bernama tabel user. Oke, ya. Berarti di sini JWD pembayaran. Gitu ya. Nah, lalu kita definisikan koneksinya. Kita buat sebuah variabel bernama con. Ya, lalu menggunakan my SQLi underscore connect. Nah, lalu kita masukkan parameter-parameter tersebut. Yang pertama adalah hostname, lalu yang kedua adalah username, dan yang ketiga adalah password, dan yang terakhir adalah database name ya. Nah, seperti itu ya.
Sekarang kita coba akses file ini ya, untuk memastikan tidak ada error ya. Ini login punya kita ya, JWD pembayaran. Kita ganti di sini connection.php. Connection. Nah, jika koneksinya berhasil itu berarti yang penting tidak muncul error gitu ya. Oke, berarti aman ya, nggak muncul error. Nah, setelah kita mendefinisikan file koneksinya, kita bisa kembali lagi ke login sini ya, teman-teman. Di bagian sini, di file login kita, tentu kita ingin memanggil file koneksi yang tadi kita buat ya. Ini include once namanya adalah connection.php. Nah, teman-teman, dalam mengimplementasikan proses login, kita itu membutuhkan session ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, kita harus tambahkan perintah session start. Nah, lalu berikutnya, nah di sini ketika nilai username diinputkan dan password diinputkan lalu ditekan tombol submit, maka kita akan mencari username dan password tersebut ke tabel user ya, ada apa enggak kan gitu ya. Sehingga kita di sini memerlukan sebuah perintah query ya, teman-teman, perintah SQL untuk mengambil data dari database. Nah, ini kita pastikan $post karena semua perintah ini hanya akan dieksekusi jika aksi submit itu terjadi. Nah, pertama kita tangkap dulu nilai username-nya. Didapatkan dari username. Ya, begitupun untuk passwordnya. Untuk passwordnya hati-hati ya, karena kita menggunakan tadi SHA-1 ya, maka di sini kita gunakan SHA-1 dolar password. Nah, berikutnya perintah query-nya ya, teman-teman. Nah, kita buatkan di sini perintah SQL-nya atau query gitu ya. Adalah select bintang from. Nah, nama tabel kita apa tadi, teman-teman? Tabel user ya. Tabel underscore user. Select bintang from tabel user. Jadi mengambil data yang ada di tabel user dengan syarat ya, where gitu kan syaratnya. Field username-nya itu sama dengan nilai username yang diinputkan oleh user gitu ya, dari sini. Dan bukan hanya username-nya saja, tetapi juga nilai passwordnya. And password sama dengan ini ya, sama dengan ini. Kita kopas aja deh. Sama dengan $password. Nah, jangan lupa titik koma. Ini baru perintah query-nya atau SQL-nya. Nah, untuk mengeksekusi perintah tersebut, kita perlu melakukan hal ini ya, teman-teman. Result. Kita simpan hasil query-nya nanti di variabel bernama result ini. Nah, untuk mengeksekusi query atau SQL, kita menggunakan perintah mysql i
underscore query, ya. Atau biar nggak bingung nih sama-sama query ya, ini query juga. Ini adalah SQL gitu, ya. Nama SQL query ini memiliki dua buah parameter, parameter koneksi yang tadi sudah kita buat di file connection, dan eh, perintah SQL ya. SQL. Nah, nanti hasilnya akan disimpan di variabel bernama result ya. Nah, ada dua kemungkinan teman-teman. Jika memang loginnya berhasil, maka variabel result ini ada isinya gitu ya. Jadi username yang diinputkan oleh user dan password yang diinputkan user itu ada di database gitu. Berarti nanti nilai variabel resultnya itu mengandung isi gitu ya. Tapi jika nilai username yang diinputkan dan password yang diinputkan itu salah, nanti nilai resultnya itu kosong ya. Karena ketika melihat di database tidak ada username yang seperti itu, tidak ada juga password seperti itu gitu ya. Nah, sehingga kita harus melakukan sebuah pengecekan ya untuk mengetahui apakah loginnya itu benar atau tidak ya. Jadi dengan perintah if mysqli ada sebuah built-in function bernama numRows. NumRows itu number of rows ya. Jadi jumlah data ya yang ada di sebuah variabel result gitu kan. Artinya jika jumlah data 6 rows ya, jumlah baris data yang ada di variabel result itu tidak sama dengan kosong, maksudnya gitu kan ya. Berarti tidak sama dengan kosong itu berarti apa teman-teman? Lebih besar dari nol gitu kan ya. Nah, maka proses loginnya itu berhasil ya. Else berarti proses loginnya itu gagal. Ya. Karena jika variabel result ini jumlah 6 rows itu number of rows gitu ya. Jumlah barisnya itu kosong, berarti kan kita indikasinya proses loginnya gagal. Tapi jika number of rows-nya itu nggak kosong, berarti dia berhasil kan. Karena datanya ditemukan gitu ya. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika berhasil di sini? Nah, kita ciptakan session. Ya, kita ciptakan session. Session gitu ya. Atau sebelum bicara masalah session, kita langsung aja lakukan tanpa session nih ya. Biar teman-teman paham kenapa sih perlu session gitu ya. Nah, kita kalau berhasil langsung diarahkan ke halaman indeks tadi ya. Location index.php kan gitu ya. Jadi kalau loginnya berhasil langsung dilempar ke halaman index.php. Tapi kalau loginnya gagal, nah kita kembalikan lagi ke login ya. Kita kembalikan lagi ke login sampai benar loginnya. Nah, gitu ya. Kita coba ya. Oke. Save all. Lalu kita lihat dulu sini. Sebenarnya loginnya itu apa aja sih yang tadi kita sudah buat? Andi dan Amril ya. 1 2 3 ABC kalau nggak salah. Oke ya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Punya kita tuh yang ini ya. Nah, kalau misalkan kita ini refresh aja dulu. Kita misalkan login dengan yang salah gitu ya. Asalnya ya. Harusnya dia tetap di halaman login. Nah, itu dia tetap di halaman login nih, teman-teman bisa lihat ya. Dia nggak kemana-mana, tetap di halaman login karena loginnya salah. Artinya variabel resultnya itu ketika login salah, variabel resultnya tidak berisi apa-apa ya. Artinya number of rows-nya adalah 0. Nah, karena 0, berarti dia tidak akan dikirim ke indeks PHP. Yang justru sebaliknya dia akan dikirim ke login lagi gitu ya.
Tetapi jika loginnya betul, tadi kan ada Andi ya, Andi 123 ABC. Nah, harusnya dia ke halaman indeks. Nah, itu ya, hitung pembayaran. Udah bukan di login lagi, karena loginnya berhasil. Tapi teman-teman, cara seperti ini belum belum tepat ya. Karena, coba ya, kita kembali lagi ke login deh. Jika orang-orang tahu halaman ini gitu ya, dia nggak perlu login untuk bisa masuk ke halaman indeks gitu ya. Ya. Dia nggak perlu login-login, dia nggak perlu login untuk bisa ke halaman indeks. Jika dia sudah tahu halaman indeksnya itu alamatnya di mana, tinggal copy aja di sini, paste aja halaman indeksnya di sini ya. Tuh, lalu di enter. Dia juga masuk ke halaman indeks tanpa harus login. Nah, oleh karena itu perlunya di sini mengimplementasikan yang disebut sebagai session ya. Session itu untuk memastikan sebuah halaman itu tidak bisa diakses jika belum tercipta sessionnya ya. Nah, berarti ketika loginnya berhasil, kita harus buatkan sessionnya, kita ciptakan sessionnya ya. Di sini kita ciptakan sessionnya, session bernama sudah login ya. Sudah login, kita isi bernilai true. Artinya dia sudah berhasil login. Seperti itu. Nah, lalu ngeceknya gimana? Nah, tentu eh, di halaman indeksnya sekarang ya, teman-teman ke halaman indeks sekarang. Nah, kita ke halaman indeks. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, kita pastikan dulu sebelum user bisa mengakses halaman ini, kita cek dulu sessionnya itu udah ada belum, kan gitu ya. Sessionnya sudah ada belum? Nah, session start seperti tadi ya, harus diawali dengan session start. Lalu kita cek ya, if is set dollar session. Tadi session kita bernama apa? Sudah login gitu ya. Sudah login. Nah, jika tidak ada tanda seru ini artinya tidak ada ya, tidak ada session bernama sudah login gitu kan ya. Berarti sebenarnya kan dia belum login. Tanda seru ini sebagai artinya not ya. Jika not is set session sudah login, berarti artinya dia belum login gitu ya. Nah, karena belum login, dia nggak boleh akses halaman ini. Ya, karena kok gini lagi. Karena belum login, maka kita lempar lagi ke halaman login gitu ya. Location dollar login.php. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, kalau belum terdeteksi adanya session sudah login, maka berarti dia belum login dan ingin coba-coba masuk ke halaman ini tanpa login, maka kita lempar dia ke halaman login lagi. Sehingga data yang ada di sini tidak bisa diakses. Nah, sebelum kita coba, ada baiknya kita ke halaman logout dulu ya teman-teman. Ya, halaman logout ini untuk menghapus session gitu ya. Menghapus session dan dia akhirnya nggak bisa mengakses halaman kalau nggak login lagi gitu ya. Nah, halaman logout ini halaman yang paling singkat gitu ya. Tinggal kita tuliskan saja PHP seperti tadi, session start. Nah, lalu session destroy ya. Perintahnya adalah session destroy untuk mendestroy session yang udah ada. Session destroy, menghapus session yang sudah ada. Jangan lupa seperti ini ya. Session start, session destroy. Nah, lalu setelah sessionnya di destroy, ngapain? Ya, kita paksa lagi untuk login ke halaman login.
header location login.php. Oke ya, kita simpan semuanya. Lalu kita cek satu persatu sebelum kita coba tadi di bagian index. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah tadi kan kita masih bisa ya masuk secara langsung tanpa login dengan menginputkan langsung ke halaman sini index.php gitu ya. Sekarang harusnya udah nggak boleh nih. Harusnya sudah langsung dilempar ke halaman login. Kita refresh. Wah, ternyata ada error teman-teman. Halaman login line 25. Cannot use function return value in right context. Oke, kita cek di halaman login PHP halaman 25. Nah, ini halaman 25 teman-teman. Halaman 25. Halaman login.php ya di line nomor baris 25 gitu ya. Oh ya di sini ya teman-teman, saya tipe ini ya. Harusnya kurungnya adalah kurung siku, bukan kurung seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, jangan-jangan tadi di yang lain juga kayak gitu. Kita cek dulu ya ke halaman indeksnya. Oh, udah. Sini udah bener ya. Oke, kita refresh. Nah, itu kan dilempar ke halaman login. Coba ya, kita paksa ke halaman indeks. Kita ganti di sini indeks. Nah, tetap nggak bisa langsung dilempar lagi ke login karena sessionnya belum ada teman-teman, belum terbentuk sessionnya. Ya, jadi sekarang udah nggak bisa nih masuk-masuk sembarangan ke index.php kita karena sudah ada session yang mendetek di situ. Ya. Nah, berarti kita harus login di sini. Ya, login. Ini namanya adalah Amril 123 ABC. 123 ABC. Nah, itu Amril berhasil login dan sekarang dia bisa masuk ke halaman index.php. Ya. Dan sekarang dia bisa menghitung pembelanjaannya. Nah, dan kalau logout, dia akan kembali lagi ke halaman login. Dan kalau sudah logout, ya dia nggak bisa masuk lagi ke halaman login walaupun dia mengetikkannya secara manual di sini karena sessionnya juga sudah terhapus gitu ya. Karena sessionnya sudah terhapus ya. Jadi tekan itu indeks tetap nggak mau ya karena sessionnya sudah terhapus. Berbeda jika memang sudah login ya. 123 ABC. Dia kalau sudah login. Nah, sudah login tuh dia bisa masuk walaupun kita buka tab baru di sini tanpa login, kita masukin indeks gitu ya. Dia tetap bisa ya. Memang seperti itu ya konsepnya login. Selama sessionnya masih ada, kita buka tab-tab di mana saja, itu kita tetap bisa login. Nah, ini hebatnya login. Dia bisa lintas halaman gitu ya. Karena session itu terbaca di lintas halaman gitu ya. Nah, sehingga sangat dianjurkan kalau kita memang sudah selesai itu logout biar sessionnya terhapus. Nah, sessionnya terhapus di mana saja dia akan terhapus ya. Nggak bisa kita masuk di sini tab baru, nggak bisa, tetap harus login. Tapi yang tadi gimana? Ya sama aja, tetap harus login. Ya. Nah, kemungkinan seperti itu teman-teman pembahasan tugas kita ya di pertemuan 6 sampai 8 ini. Jadi kita sudah menyelesaikan apa yang diinginkan oleh soal-soal dari latihan yang ada di LMS gitu ya, mengimplementasikan penghitungan total belanja, total bayar gitu ya dari berdasarkan pembelanjaan yang dilakukan dengan memperhatikan diskon gitu ya. Dan juga kita sudah mengimplementasikan pembuatan function yang memberikan return value. Dan juga kita sudah mengimplementasikan ini ya. Nah, ini ada uh,
ada proses database ya, berhubungan dengan database yang kita implementasikan dalam proses login. Oke teman-teman, nah agar tugasnya itu bisa diakses secara online seperti tugas yang sebelumnya, kita akan mempublish ya tugas-tugas kita. Nah, kali ini sedikit berbeda karena tugas yang kita buat kali ini itu menggunakan server side script dan database gitu ya, PHP dan MySQL. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita upload ke github.io ya, karena github.io hanya mengakomodir front end gitu ya. Di sini ada sebuah situs bernama Infinity Free yang bisa kita gunakan untuk mempublish uh, atau hosting website PHP dan MySQL kita secara gratis tentunya. Ya, tapi tentu saja ada beberapa keterbatasan. Namun untuk tugas kita, saya rasa ini lebih dari cukup ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke situ, ke Infinity Free ya, lalu lakukan proses register. Nah, silakan masukkan nama identitas passwordnya. Oke, bukan login, registernya sudah berhasil. Nah, kita diminta untuk melakukan verifikasi. Jadi, teman-teman silakan cek emailnya masing-masing ya setelah login. Nah, ini lakukanlah verifikasi dengan mencek email ya, verify email address. Oke. Nah, setelah kita melakukan verify email address, kita akan masuk ke halaman uh, account di sini ya, teman-teman. Uh, apa ya ini? Start here. Token, kayaknya enggak deh, kita nggak butuh ini. Oke, mungkin langsung aja create account mungkin ya, teman-teman. Oh, banyak iklannya juga ya. Nah, ini yang pilih yang free ya, teman-teman. Pilih yang free di sini, yang $0 ini. Nah, lalu kita diminta untuk apa lagi nih? Domain name, subdomain. Kita milih yang infinityfreeapp.com ya. Lalu nama kita misalkan di sini adalah JWD apa tadi ya, pembayaran. JWD pembayaran. Ya, jadi subdomainnya JWD pembayaran. Nanti domainnya adalah infinityfreeapp.com. Nah, kita diminta untuk cek availability. Subdomain is not the correct format. Subdomain can contain letters, numbers, and dash, but cannot start or end with dash. Subdomain subdomainnya nggak boleh ada seperti ini gitu ya. Nah, gitu aja deh. Ya, kita coba lagi. Nah, itu udah bisa ya teman-teman. Jadi nanti tuh websitenya namanya JWD Pembayaran infinityfreeapp.com. Nah, ini kita simpan aja dulu deh teman-teman biar nanti nggak lupa. Silakan teman-teman simpan domainnya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman simpan biar nanti nggak lupa ya. Tadi websitenya udah ya JWD Pembayaran. Disesuaikan dengan namanya masing-masing ya. Nah, ini account password. Jadi
simpan aja dulu. Bakal ditanya email consent, please select. Oke, I approve. Hmm, Oke ya. Create account. Nah, your account has been created with username. Ini username-nya teman-teman. Nah, ini username-nya sebaiknya teman-teman copy ya. Wow, ini gede banget. Nah, ini biar nanti nggak lupa. Nah, setelah itu baru kita nanti masuk ke control panel. Di sinilah kita akan mengupload data-data kita dan database-nya ya. Important notice. I approve. Ada pilihan lain sih, namanya juga website gratisan ya teman-teman. Kalau kita nggak approve ya nanti nggak bisa pakai. Oh, ini hanya untuk sekedar ngumpulin tugas ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Bukan untuk profesional ya, jadi jangan nyimpan data-data penting di sini. Nah, ini di bagian site builder. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita atur. Yang pertama tentunya adalah berkaitan dengan database kita nih ya. Nah, silakan kita buka PHP ya. Oh, database. Salah berarti teman-teman, caranya nggak kayak gitu. Berarti sebelum ke PHP kita harus buat database-nya dulu di sini, MySQL database. Emang agak berbeda em, dengan PHP yang di lokal ya. Nah, ini. Kita bisa lihat di sini ya. eh current database-nya itu belum ada ya. Sehingga kita harus buat di sini nama database-nya. Tadi namanya adalah JWD pendaftaran. Ya, JWD pendaftaran. JWD pendaftaran. Ya, ingat-ingat. Lalu kita create database. Nah, di sini akan muncul satu buah database baru. Nah, nama database-nya ini teman-teman. MySQL database name ini copy teman-teman ya. Ini MySQL-nya, nama database-nya. Ya, lakukan hal ini. Jadi database nama database-nya. Karena nanti kita harus menyesuaikan program kita ya. Karena kan nama database-nya berubah tuh ya. Ini nama database-nya. Lalu nama username-nya juga berubah tuh ya. Username-nya berubah. Nah, kita copy juga sini user name. Nah, hanya saja passwordnya your vPanel password. Ini hostname-nya ya teman-teman, hostname-nya. Hostname. Makanya passwordnya ini kan ya, password yang pertama tadi ya. Nah, sudah seperti itu, lalu eh, klik admin. Nah, di sini kita akan membuat tabel kita ya.
Nah, caranya dengan cara mengimport ya, nggak perlu membuat baru dari awal. Jadi kita masuk ke PHP MyAdmin kita. Silakan teman-teman ke PHP MyAdmin ya masing-masing yang lokal ya, yang ada di lokal. Ini file kita. Kita akan mengekspor tabel kita ya. Kita akan mengekspor tabel user kita ini, tabel user ini ya. Lalu klik dulu tabel usernya, lalu kita ekspor teman-teman. Ekspor. Nah, ekspor, lalu pilih menu di sini, ekspor. Nah, itu akan terekspor tabel user SQL ini ya. Itu nanti masuknya ke menu download di komputernya masing-masing. Ya, tabel user. Nah, lalu di sini, di tadi yang di mana? Di Infinity Free tadi, yang di website gratisan tadi. Ini ya teman-teman. Nah, kita akan melakukan proses eh, import. Ya, import, choose file. Yang tadi kita download di sini. Ini ya. Nah, ini table user. Lalu kita go. Nah, itu ya. Kita masuk lagi ke database kita. Seharusnya sekarang kita udah punya sebuah tabel di sini, tabel user ya. Berarti proses importnya berhasil ya. Kita di sini kan sekarang adanya di bukan di lokal loh ini ya. Ini di Infinity Free tadi. Nah, kita cek datanya oke ya. Nah, berarti teman-teman, sekarang kita sudah membuat database-nya ya. Lalu kita ke kemana ya? Coba open control panel ya. Nah, di sini kita masuk ke PHP My Admin. Di PHP My Admin kita, nah seharusnya sudah ada uh, database-nya ini, ya. Oke, jadi PHP-nya sudah sorry bukan PHP-nya, database-nya sudah kita atur, ya. Berikutnya kita back untuk ke filenya. Namun filenya teman-teman harus ada yang kita rubah. Nah, silakan ke Visual Studio Code-nya lagi. Visual Studio Code-nya di mana? Ini ya, ke file connection-nya. Connection-nya harus dirubah teman-teman. Karena kan namanya berubah semua tuh, ya. Nah, tetapi ini jangan dihapus ya, kita komen komen aja gitu ya, kita komen. Karena nanti kan kita butuhin lagi di sini kan. Jadi nanti nah seperti itu ya. Harusnya tadi saya copy dulu ya. Nah, ini settingan untuk yang online gitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan yang di sini. Yang pertama adalah hostname-nya. Ini hostname-nya. Disesuaikan nama hostnya. Lalu username-nya. Ini ya teman-teman. Bukan root ya. Lalu untuk passwordnya, passwordnya kita gunakan ini. Dan berikutnya adalah nama database-nya, nama database-nya ini. Nah, itu ya. Lalu kita simpan semuanya. Save all. Ya.
Nah, nanti kalau dijalanin di lokal pasti error karena di PHP admin kita kan nggak ada namanya ini gitu. Nanti harus dikembalikan lagi agar kalau ingin dijalankan di lokal gitu. Nah, kita sekarang fokus ke yang di internet ini ya. Nah, silakan teman-teman cari bagian file. Mana filenya ya? Kok nggak ada? Nah, ini file online file manager. Oke, lalu teman-teman pilih di bagian sini htdocs. File for your website should be uploaded here. Nah, oke ya teman-teman, silakan diupload ke sini file-filenya. Nah, cara nguploadnya gimana? Menu uploadnya mana? Oke ya, kita coba cara uploadnya dengan mendrag and drop aja gitu ya. Ini, kita drag sini. Nah itu, sudah terupload. Tinggal kita tambahkan di sini folder CSS. Oke, nah CSS-nya juga kita masukkan ke situ. Nah, sudah semua ya. Jadi dicek sekali lagi teman-teman ya. Pastikan seluruh filenya sudah diupload. CSS-nya, lalu connection-nya, index-nya, login, logout semuanya sudah diupload. Lalu kita tes apakah berhasil atau enggak. Nah, tesnya gimana di halaman website yang awal tadi ya. Ini yang tadi kita catat tuh, CWD pembayaran Infinity dan seterusnya itu. Nah, kita coba di sini ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman lihat di sini. Ini kan udah bukan localhost lagi ya, JWD pembayaran Infinity Free App. Ya, dan diakses secara online. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi kita bisa mengonlinekan pekerjaan kita dengan gratisan gitu ya. Bahkan sudah ada fitur PHP, HTML, CSS, dan database juga. Nah, tapi belum tentu berhasil nih. Kita coba ya login ya. Siapa tahu PHP-nya, PHP MyAdmin atau MySQL-nya tadi masih gagal gitu. Kita coba kalau ngasal, nah dibalikin lagi ke login. Tapi kalau misalkan betul, tadi siapa sih Andi ya? Andi. Ini Andi betul ya. Lalu di sininya adalah 123 A B C ya. Kita login. Nah, berhasil ya teman-teman. Kita coba lagi 700.000. Nah, oke. Betul ya? Nah, sampai di sini teman-teman nanti mengerjakan tugasnya sampai bisa di-upload ke internet ya, menggunakan fitur gratisan yang disediakan oleh Infinity Free. Ya, harus dilakukan. Dicoba ya, jangan sampai nggak dicoba, jangan sampai ini sudah saya perlihatkan cara step by stepnya dari awal sampai akhir, bahkan ketika proses pendaftaran ke Infinity Free-nya juga saya saya rekam dan hal-hal yang perlu teman-teman catat juga tadi seharusnya teman-teman lakukan juga sehingga nanti bisa mengonlinekan pekerjaannya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.